Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali menjumpai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Spesial pada momen kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yakni rumahku, surgaku. Setiap kita pasti mengangankan terwujudnya sebuah rasa bahagia dan nuansa yang serba indah dalam bingkai kehidupan rumah tangga. Jauh sebelum layar biduk pernikahan yang diciptakan bisa terbentang. Hanya saja banyak di antara kita yang masih enggan untuk bercita-cita meneladani potret rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Bahkan seringkali tidak menghiraukan faktor-faktor penting terwujudnya rumah tangga yang harmonis dan juga bahagia. Sehingga tak jarang rumah yang seharusnya menjadi surga dan taman-taman syahdu bagi penghuninya menjelma menjadi neraka yang penuh petaka dan juga kesengsaraan. Lalu bagaimana sebenarnya mewujudkan rumah surgaku atau baiti jannati? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Dr. Anda Emy Kusminarni, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustazah Emy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang tentunya di Jember 1 TV. Alhamdulillah. Ini merupakan sebuah momen spesial karena Setetes Embun baru kali ini kedatangan seorang ustazah. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mau tahu apa yang menjadi fokus atau aktivitas akhir-akhir ini? Sedikit banyak, sedikit banyak karena memang sejak kecil sudah terlatih dari beberapa kegiatan organisasi sampai sekarang pun ada di Muslimat Nahdlatul Ulama, MUI, Dewan Masjid, kemudian di forum kerukunan umat beragama, termasuk di penggerak tim penggerak PKK Kabupaten. Jadi benar-benar aktif, banyak organisasi yang digeluti. Wah, ya, luar biasa. Termasuk sering isi pengajian-pengajian, majelis taklim, rutinan, dan lain sebagainya. Wah, luar biasa, bermanfaat sekali. Baik Ustazah, ini terkait dengan tema kita pada episode kali ini, yakni rumahku surgaku. Kami persilahkan Ustazah untuk memberikan pengantar tausiah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa astagfirullah wa la khala wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Mbak Pia, kunjungan kali ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa bagi kami, sharing-sharing saja. Karena memang kondisi saat ini di Indonesia khususnya banyak hal yang sangat memprihatinkan. Betul. Ada media yang saya baca sebelum saya berangkat ke sini, perceraian menurut data BKKBN itu sudah di angka yang memprihatinkan. Maka dialog hari ini di Setetes Embun ini cukup mungkin akan memberikan sedikit pencerahan kepada semua masyarakat, terutama bagi kita yang sudah berkeluarga. Sebuah tema yang sangat luar biasa, rumahku surgaku. Sebuah impian semua orang, terutama yang sudah berkeluarga. Lebih-lebih yang perjalanan kehidupan keluarganya itu sudah mencapai sekian tahun. Ada masa-masa yang rentan, ada masa-masa emas, tetapi juga ada masa yang biasa saja. Saya pun sudah menjalani kehidupan rumah tangga sudah hampir 32 tahun, dan itu pasang surutnya sebuah perjalanan pasti tidak lepas. Maka kalau kita kembali kepada tema rumahku surgaku, sepertinya sebuah kiasan, tetapi harus menjadi bukan hanya semata-mata harapan bagi orang yang sudah berkeluarga, tetapi harus dinyatakan. Betul. Karena gambaran surga itu sangat dekat dengan kedamaian, ketentraman, kemudian jauh dari kegelisahan, yang tentunya ada banyak hal, faktor-faktor yang untuk mewujudkan hal tersebut. Gambaran tentang bagaimana nyamannya sebuah surga di akhirat banyak sudah dijelaskan di beberapa ayat Al-Quran, baik itu di surat At-Taubah, surat Waqiah,
surat Ar-Rahman, gambarannya sangat indah, bahwa di situ digambarkan sebuah tempat yang indah, yang di dalamnya ada sebuah ketenangan, apapun yang kita minta tercapai. Betul. tinggal kita mikir aja udah ada ya. Dan itu menjadi sebuah impian, dan itu bisa diwujudkan kalau kita mengikuti aturan-aturan yang ada untuk masuk di dalamnya. Kemudian kalau digabung dengan tema hari ini yang sangat luar biasa, rumahku surgaku, apakah makna surga itu bisa dimasukkan di dalam rumah tangga kita, penuh ketentraman, jauh dari pertikaian. Karena memang seperti yang sudah saya sampaikan, data BKBBN itu per hari ini kenaikan angka perceraian di Indonesia sangat signifikan. 2015 sampai 2021 data yang ada cukup tinggi. Hampir tiap menit ini ya ada pasangan perceraian. Jadi itu sangat memiriskan. Why? Kenapa? Banyak hal ketika kita melakukan perjalanan sebuah komitmen pernikahan, kadang-kadang kita hanya sekedar nikah, hanya sekedar memadukan dua pasangan yang berbeda mungkin kultur, bahasa, agama dan lain sebagainya, tanpa ada komitmen dan visi yang melandasi mereka. Maka dalam hal ini mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa kita menjadi sebuah landasan utama bagaimana mewujudkan sebuah keluarga yang tidak mudah kita mengarunginya. Pertama adalah bagaimana kita sebuah keluarga harus penuh dilandasi dengan keimanan, keislaman. Sebuah keluarga tanpa keimanan ini ketika ada sesuatu yang terjadi maka akan banyak mengaburkan niat jalannya sebuah pernikahan. Mudah sekali ketika ada ujian sedikit pun, kalau kita nggak punya iman akan saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Tapi ketika keimanan sudah kuat di masing-masing pasangan kita, suami istri, lebih-lebih sudah ditanamkan pada anak-anak kita, maka dasar apapun keadaannya akan kembali kepada koridor keimanan. Islam pun begitu. Banyak hal-hal yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua mungkin visi dan misi, bahwa misi orang yang melakukan sebuah pernikahan perlu ada komitmen lebih awal. Lah apa sih nikah ini? Apa hanya sekedar ingin memenuhi sebuah kebutuhan biologis semata? Tapi bagi kita yang paham bahwa pernikahan itu bukan hal yang hanya untuk 1-2 hari, maka visi kita dalam melakukan pernikahan itu bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Kemudian bagaimana misinya, kita harus menciptakan di dalamnya ada penuh kasih sayang, ada tanpa kasih sayang saya pikir ketika salah satu melakukan hal kesalahan, wah pasti sudah akan melakukan tiada maaf bagimu. Kemudian itu yang pasti ini lagi perlu banyak belajar dari masing-masing. Bukan berarti kita harus melihat kelemahan, tetapi bagaimana titik kesamaan itu yang harus kita gali. Saya kira itu Mbak inti-intinya. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir kondisi kekurangan dari masing-masing pasangan, sehingga kita akan menghasilkan generasi yang luar biasa, yang penerus estafet perjuangan Islam. Menarik sekali Ustazah Emi yang sudah disampaikan tadi, dan merupakan tausiah pencerahan bagi kita semua bahwasanya ada 2 kunci ketika kita akan membangun sebuah bahtera rumah tangga. Yang pertama adalah keimanan dan juga visi atau tujuan kita membangun sebuah rumah tangga dalam pernikahan tersebut. Lalu tadi hal menarik yang disampaikan adalah terkait dengan catatan atau data perceraian yang terjadi di Indonesia banyak sekali, bahkan tiap menit Ustazah tadi menyampaikan
ada sebuah kasus perceraian di Indonesia. Lalu bagaimana sebenarnya peran kita untuk bisa menghindari hal tersebut dalam rumah tangga? Kasus ini secara nasional ya, tapi di Jember pun juga agak banyak. Dan rata-rata kemarin saya juga ikut seminar bahasanya tentang bagaimana pencegahan pernikahan anak. Karena di Jember juga angkanya cukup memprihatinkan. Pernikahan anak ini juga diantaranya adalah penyumbang angka perceraian di Indonesia yang sangat luar biasa, sangat banyak maksud saya. Di antaranya ya karena mereka secara emosional belum cukup matang. Kemudian secara pemahaman keagamaan, kemudian keimanan pun belum, ataupun hal-hal yang seperti ini yang banyak harus kita sering edukasi kepada masyarakat. Karena satu sama yang lainnya kasus ini akan beruntun. Ketika angka perceraian pernikahan anak banyak terjadi, maka angka perceraian itu pun akan banyak terjadi pula, karena indikasi ini banyak, dan itu berentet kepada kasus-kasus yang lain, termasuk dengan ketidaksiapan pasangan ini melahirkan, maka berakibat angka kematian ibu dan anak juga tinggi. Berakibat pula ketika kehamilan itu tidak terlalu baik, ketika masih usianya belum matang, maka akan menimbulkan generasi yang stunting. Betul, Jember sekali. ini juga lagi miris, tetapi sepertinya stakeholder sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hal ini. Gitu, Mbak. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan data perceraian di Indonesia ini tinggi sekali. Dan hal yang paling krusial adalah tentang pernikahan dini. Ya. Persiapan kita untuk menjelang pernikahan tersebut yang mungkin sangat minim dan banyak terjadi di daerah-daerah, utamanya pinggiran, begitu nggak Ustazah? Enggak juga. Data terakhir juga di perkotaan juga. Karena dengan kondisi kemarin yang kita mengalami COVID, itu sementara sekolah tidak diaktifkan, banyak anak-anak kita yang lalai. Termasuk juga orang tuanya mungkin tidak mengamati bagaimana dia membuka situs-situs yang mungkin tidak layak masih ya untuk dilihat, sehingga mereka anak-anak cenderung untuk mencoba. Disinilah mungkin faktornya. Kemudian kalau kembali ke faktor perceraian, Pak, mungkin kita harus mempunyai konsep berbagi peran di dalam sebuah rumah tangga. Kita tahu bahwasanya seorang suami itu harus berperan sebagai pemimpin koyum bagi istri dan anak-anaknya. Suami sebagai pemimpin. Iya, betul. Dan ini anak istri juga harus paham bahwa yang di dalam sebuah rumah tangga yang memimpin itu adalah seorang laki-laki. Yang di dalamnya kalau seorang pemimpin ya perlu tanggung jawab penuh, baik mencukupin kebutuhan anak dan istri. Ketika figur kepemimpinan ini tidak bisa dihadirkan, maka kadang-kadang si istri ya bisa jadi mencari figur yang lain. Betul, bisa jadi karena kemandirian. Data yang saya peroleh dari pengadilan agama terakhir itu yang banyak menggugat cerai itu adalah istri, dan rata-rata ini penggugat cerai ini adalah perempuan-perempuan yang mandiri. Ini justru kondisi yang saat ini beredar di masyarakat harus makin banyak edukasi. Bagaimana harapan, keinginan mewujudkan rumahku menjadi surgaku, ini bukan hanya sebuah harapan, tapi harus ada upaya mewujudkan, baik dari pihak suami, pihak istri. Perannya ini di mana istri sebagai pendamping suami, sebagai pendidik anak-anak, sebagai pengatur atau manajemen di dalam rumah tangga. Ketika ini peran sudah berjalan dengan baiknya, kemudian saling memahamin, insya Allah tidak ada.
Jadi memaksimalkan peran sesuai dengan porsi masing-masing, baik suami maupun juga istri, begitu. Dan kita sebenarnya juga membutuhkan figur yang baik. Sebenarnya siapa panutan yang bisa kita percaya untuk dalam hal membentuk keluarga bahagia, Ustazah? Bagi orang Muslim tentunya panutan untuk membentuk sebuah keluarga yang indah, yang bahagia, tentu kita mempunyai tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Rasulullah. Beliau menyampaikan, saya adalah sebaik-baik orang yang memperlakukan keluarganya dengan baik. Ada sebuah gambaran yang mungkin bagi perempuan bisa mengaplikasikan ya. Apakah kamu mau saya tunjukkan bagaimana seorang wanita yang soleha itu? Ya ketika dipandang menyenangkan, nggak merengut terus gitu. Ketika diperintah, dia sepanjang perintah itu tidak melakukan hal-hal yang di luar agama. Ya dia menjalankan. Kadang memang suami kadang-kadang lebih banyak ada masa-masa seperti ingin dimanja. Dan wis ngono, Dek, ambilkan ini, Dek, aku pijeten. Kita sebagai istri ya harus melaksanakan. Kemudian ketika suami pergi, kita juga harus menjaga hartanya. Saya kira tadi ada hal yang menarik, bahwasanya Ustazah ini sudah menjalani rumah tangga selama 32 tahun. Tentunya banyak sekali lika-liku yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Apa sebenarnya yang menjadi kunci kita bisa menjaga komitmen betul dalam sebuah rumah tangga? Landasan utama dalam hal ini, saya kembali kepada konsep kita yang awal, keimanan dan meneguhkan visi misi kita di dalam berumah tangga. Ketika keimanan, nggak ada keluarga Muslim itu yang tidak diterjang badai, nggak ada keluarga yang tidak dihantam oleh pertentangan. Tetapi ketika kita keimanan sudah kokoh, maka hal-hal itu yakinlah bahwa segala permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Itu janji Allah. Ya Allah. Dan tentunya hal itu juga diperkuat dengan mental yang sudah siap ketika ingin menikah, melakukan sebuah pernikahan yang sakral. Butuh sekali persiapan-persiapan yang juga matang begitu. Karena menjalani saja tidak cukup dengan cinta. Tidak cukup. Tapi komitmen itu yang mempertahankan puluhan tahun sebuah rumah tangga begitu. Betul. Karena ketika sudah berjalan dalam sebuah perjalanan keluarga, ini banyak hal permasalahan dari sisi ekonomi, dari sisi keluarga-keluarga terdekat, tetangga, anak-anak. Ini bisa mempengaruhi hal-hal di dalam rumah tangga kalau kita nggak ada komitmen. Sering kali kadang-kadang orang lain ini yang kadang-kadang banyak membenturkan kita dengan pasangan. Tetapi kalau sudah komitmen, ada diskusi, ada kebersamaan di dalam pemikiran, insya Allah hal-hal itu tidak akan terjadi. Dan berkaitan dengan tema kita pada hari ini, rumahku surgaku. Walaupun kita semua tidak pernah tahu pasti bagaimana bentuk surga yang indah begitu, namun apa sebenarnya Ustazah yang menjadi karakteristik penghuni surga? Banyak dalam sebuah ayat-ayat bahwasanya karakter yang ingin kita aplikasikan dalam wujud rumah tangga kita. Bahasanya biasanya sering bila melakukan kesalahan harus segera taubat, kemudian memahami syariat Islam. Pertama, sebuah kehidupan, jangankan rumah tangga, sebuah kehidupan seseorang aja tanpa memahami syariat Islam dengan baik, tentunya tidak akan melakukan perjalanan hidup dengan sebenarnya. Apalagi menjalani sebuah kehidupan rumah tangga bersama dengan orang lain yang bahasa, karakter, pendidikannya, keluarganya dia berbeda dengan kita. Pasti ada ketidaksamaan. Tetapi ketika kita tidak berebutan benar, banyak dicontohkan dalam kisah-kisah Rasulullah, bahwasanya ketika Rasulullah pulang malam, dia mengetuk, tetapi karena Aisyah tidak segera bangun, beliaunya tidur di depan rumah. Kemudian Aisyah keluar pagi harinya melihat Rasulullah tidur di depan, dia menyatakan, ya Rasulullah, saya mohon maaf,
Rasulullah juga, ya Aisyah saya mohon maaf lah, ini rebutan salah, tapi Rebutan salah. kita kebanyakan rebutan bener, Rebutan bener bukan rebutan salah. Tapi kalau kita rebutan merasa bahwa saya yang salah, kemudian yang lain juga gitu, maka yang tumbuh adalah benih-benih cinta yang semakin subur. Semakin kita menjauh dari pasangan kita, ada sebuah kangen yang luar biasa. Seindah-indahnya kita nginep di hotel, itu lebih indah tempat tidur kita yang ada di rumah, apalagi ada suami. Jadi itu merupakan salah satu tanda juga bahwa rumahku surgaku. Ketika kita mengingat rumah, kita rindu untuk kembali, begitu. Iya, betul. Dan sebuah karakter dari penghuni surga adalah mereka yang suka bertobat, menyadari apa yang menjadi kesalahan selama ini, begitu, memahami juga syariat Islam itu dengan baik. Betul sekali. Jadi dari hal ini sejauh perjalanan kita belajar itu diperlukan. Belajar dan belajar. Dan Ustazah Eni sendiri pun saat ini sedang bergelut di Majelis Ulama Indonesia, tepatnya di Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga, begitu. Kalau boleh tahu apa saja yang menjadi program dalam komisi tersebut? Sesuai dengan bidangnya, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga tentu fokus di segmen-segmen yang begini, karena dengan banyaknya permasalahan dan tugas yang harus kita emong di tengah-tengah masyarakat, tentunya kita berbagi. Dari sekian pengurus yang ada yang memang bidang dakwah, artinya memang konsen di bidang majelis taklim, kemudian ada yang di tilawah, kemudian ada yang memang fokus pada program-program yang ada kaitannya dengan program pemerintah. Jadi sinergi. Kemarin kita juga sinergi dengan DP3AKB kaitannya dengan pernikahan anak. Jadi juga stakeholder diajak untuk bersinergi bersama membangun sebuah program-program yang berkaitan dengan perempuan, remaja dan juga keluarga. Tadi menarik sekali bahwasanya di Jember sendiri pun banyak sekali masalah krusial yang terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi di Jember sendiri yang dekat dengan kita banyak sekali. Dan ini PR kita bersama. Betul. Semuanya yang harus turun. Dan terkait dengan pernikahan dini tadi, Ustazah, banyak sekali hal-hal yang menyokong untuk terjadinya hal tersebut, mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya. Ada budaya di masyarakat ketika anaknya sudah dewasa, nggak segera nikah itu malu, tabu. Betul sekali. Tadi hal yang menarik juga terkait sanggahan Ustazah, bahwasanya tadi saya mengatakan hal ini banyak terjadi di pinggiran, namun ternyata tidak, di perkotaan pun banyak sekali, dan ini salah satu imbas dari COVID-19 kemarin. Apa pendidikan itu juga tidak cukup untuk bisa menyadarkan bahwa hal tersebut tidak baik untuk dilakukan? Pendidikan hanya sebagian, tetapi pengawalan dari sebuah keluarga ini sangat dibutuhkan oleh anak yang sedang tumbuh kembang, yang sedang ingin banyak tahu, yang sedang tidak bisa menyaring banyak hal di luar sana. Jadi jangan kesenangan orang tua anaknya di dalam kamar dikira belajar, ternyata lihat hal-hal yang mungkin belum waktunya dilihat, tapi sudah mereka pelajarin karena sifat ingin tahunya. Maka perlu pendampingan, penyadaran bahwa ada sebuah pendekatan baik secara emosional, psikologi dan lain sebagainya, karena memang pendidikan itu harus terus berlangsung. Nggak setelah anak disekolahkan ngaji di tempat kemudian orang tua nggak lepas tanggung jawab. Disinilah peran bagaimana orang tua mendidik anak. Dan tidak mungkin surga itu didapatkan hanya ketika suami istri saja yang sefaham, kemudian anak-anaknya tidak. Jadi dalam satu rumah, termasuk orang-orang yang ada di bawah naungan kita, sebuah uji coba mungkin ya, misal yang ngewangi di dapur apa, pembantu misalnya, sering gonta-ganti, itu berarti orang tua keluarga itu sudah nggak banyak kecocokan dengan orang lain. Betul, tapi ketika yang ngewangi di dapur itu bertahun-tahun, berarti ini keluarga ini baik-baik saja. Ada harmonisasi. Saya punya karyawan yang sudah hampir 20 tahun ikut saya. Dan sampai dia dari sekolah sampai sudah punya anak 2 sudah masih ikut saya.
Dan hal itu juga berkaitan dengan komitmen. Komitmen. Kembali ke komitmen. Tadi juga terkait dengan peran yang harus sesuai dengan porsi, baik suami dan juga istri, sekalipun juga anak. Banyak sekali yang mungkin masyarakat di tengah-tengah kita ini tidak paham dengan peran begitu. Masih ada sebagian yang menganggap bahwa kodrat perempuan seperti ini, kodrat suami seperti ini. Pemahaman yang tidak menyatu seperti itu yang mungkin menjadi peluang juga terkait perceraian yang terjadi gitu. Iya, kadang-kadang perempuan ini ya mungkin pemahaman aja Mbak, kurang edukasi di tengah-tengah kita. Kemudian tingkat kemandirian perempuan itu juga berpengaruh terhadap egonya mungkin kadang-kadang. Tetapi saya pikir ego, ilmu, agama, kemudian pemahaman, bimbingan semua pihak, orang tua, suami, ketika kita masih bisa berjalan semua, insya Allah fan-fan saja. Dan tadi yang menarik adalah orang-orang yang menggugat cerai kebanyakan sebagian besar istri, dan mereka adalah sosok-sosok yang mandiri. Betul. Jadi semakin mandiri semakin tidak butuh. Bukan tidak butuh, tapi ketika figur ini tidak bisa dijadikan panutan, untuk apa begitu nggak Ustazah? Apakah ini fenomena di akhir zaman? Saya juga nggak paham. Tetapi inilah kondisi yang sebenarnya. Saya sebagai aktivis perempuan juga miris ya. Saya juga punya lembaga LP2A yang dimana di dalamnya ada perlindungan anak dan perempuan kasus-kasus kekerasan. Kemudian di situ tapi tetap harus direkod siapa-siapa yang kita dampingin. Ya di situ memang banyak hal ya yang terjadi. Ya, dari sisi mungkin ketidakpuasan ekonomi, dari sisi kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya. Ini sangat kompleks perceraian, indikator-indikator penyebab perceraian di saat ini sangat kompleks. Dan simple kadang-kadang alasannya. Sudah tidak ada kecocokan. Sudah kayak artis-artis itu. Sesimpel itu. Dan ini adalah sebuah pernikahan yang sakral, bukan hanya sekedar hubungan yang sekedar terucap melalui mulut begitu. Kalau kadang-kadang naik mobil pun kadang-kadang sudah nggak cocok, ya sudah selesai. Berarti bukan ekonomi dong. Betul. Permasalahan utamanya. Apakah sebuah perceraian ini juga, walaupun memang dibolehkan dalam agama, namun Allah membenci? Bagaimana itu Ustazah dalam memaknai hal tersebut? Bahkan salah satu hadis bahwasanya perempuan yang mengajukan cerai itu dengan tanpa alasan yang tidak kuat. Ada beberapa memang perceraian boleh diajukan oleh perempuan ketika memang memenuhi persyaratan. Misal suami tidak memberikan nafkah sekian tahun berturut-turut, kemudian suami dalam kondisi cacat, kemudian yang tidak bisa diharapkan menjadi imam lagi, itu bisa. Kemudian banyak yang dibolehkan. Tetapi ketika ini persyaratan ini tidak kuat untuk mengajukan perceraian, misal hanya karena faktor X, misalnya ada orang lain dalam rumah tangga, betul, pil bisa jadi ini juga pemicu, bukan hanya ekonomi, jadi banyak faktor. Dan Allah membenci namun membolehkan, karena dalam sebuah agama ketika ada seseorang atau pihak yang tertindas, kita harus keluar dari hal tersebut begitu. Kemarin saya sempat diskusi sama salah satu aktivis, bahwasanya orang yang istri yang mengajukan cerai kepada suami bukan dengan alasan yang tertera dalam agama, itu nggak bisa mencium bau surga. Tidak bisa mencium bau surga, apalagi masuk. Makanya landasan keimanan itu menjadi hal penting, hal dasar dalam seseorang melakukan sebuah pernikahan. Tanpa itu, tanpa mengetahui ilmunya dan syariatnya, maka orang akan mudah menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan sekedar berpisah. Iya, betul Mbak. Dan ini menarik sekali. Rumahku, surgaku. Jadi, apakah setelah saya nikah
sudah selesai saya belajar. Enggak, banyak hal yang bagaimana seorang istri mampu menyenangkan seorang suami, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya bantu sebisanya. Saya juga seorang wira swasta, Mbak, walaupun suami juga saya juga banyak bisnis. Jadi ketika anak-anak sudah mulai memenuhi kebutuhan harus kuliah, jadi kita juga turun tangan bagaimana membantu. Ketika ya kerjasama dan sama-sama kerja. Ya, betul. Dalam kerjasama tadi. Iya. Menarik sekali, Ustazah. Ini merupakan hal yang perlu kita berikan pencerahan kepada perempuan-perempuan di luar sana. Dan mungkin terakhir kami ingin mendengar pesan dari Ustazah untuk perempuan khususnya yang ada di Jember. Alhamdulillah, saya tetap optimis bahwa perempuan-perempuan di Jember khususnya perempuan-perempuan muslim masih akan mempertahankan sebuah keluarga yang dia niatkan untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Apapun permasalahan, insya Allah pasti ada jalannya. Apapun ujiannya pasti ada ujungnya. Sehingga komitmen bersama di awal pernikahan ini harus tetap tertera pada masing-masing pribadi kita, sehingga bukan hanya hari ini kita bahagia, tapi hari esok, lusa, dan masa depan harus kita bahagia. Harus bahagia hingga akhir nanti. Iya, bahagia itu perlu kebersamaan dengan keluarga, perlu beribadah bersama, perlu sesekali ke tempat orang-orang yang tidak mampu bersama anak-anak kita, bahwa berbagi itu bagian daripada menumbuhkan cinta kasih, bukan hanya kepada keluarga satu sama yang lain, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Subhanallah, ini merupakan sebuah pencerahan yang luar biasa, dan hal itu dilakukan untuk bisa mewujudkan rumahku surgaku tadi. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah, ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat. Namun Ustazah, sayang sekali kita terbatas dengan durasi yang hanya 30 menit. Terima kasih telah hadir dan berkenan untuk memberikan ilmunya bagi kita semua, utamanya kepada pemirsa Jember 1 TV. Semoga pahala terus mengalir kepada beliau-beliau yang dengan ikhlas, tulus menyampaikan ayat-ayat Allah, termasuk kepada Ustazah Emi yang telah hadir di studi kita kali ini. Terima kasih Ustazah. Dan pemirsa, tentunya ketenangan dalam rumah tangga tidak terwujud dengan sendirinya. Harus disertai ikhtiar yang kuat dan dipersiapkan sejak dini. Semoga rumah tangga kita selalu bisa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diliputi keberkahan, kedamaian, dan kemuliaan baiti jannati. Amin Allahumma amin. Dan pemirsa, saya Pia Mediana mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.